masih sedih banget, soalnya masih deket banget jangka waktunya, kayak masih deket banget. Terakhir sih itu dibandingin dari yang ada di situ ya. Karena pacar gue sahabat gue. Gak ada dia, gak ada gue. Kan Tuhan yang memberikan segalanya. Gue gak pernah punya yang benar-benar namanya sahabat. Halo. 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 Halo Kak. Iya, halo. Siapa namanya? Miranti. Rehan. Wahyu. Andrea. Fatih. Iya. Halo Nanda. Hai. Halo Rashad. Halo. Jadi ada satu yang pengen gue kasih tahu lu dulu ya sebelumnya. Kita mau lu ngisi satu kertas. Oke. Kertas itu ada 6 poin. Itu tangga prioritas yang mana lu harus isi kayak pertama, kedua, ketiga sampai ke 6. Boleh dibalik. Dibaca itu isinya apa? Ada keluarga, Tuhan, pacar, sahabat, karir, pendidikan. Dia tulis nomornya aja. Duh, bingung lagi. Gue mulai ya? Ya. Karena Paling akhir itu sebenarnya Karena emang lagi nggak mentingin itu. yang namanya pacar masih bisa putus, jadi kayak ya udah nge-build diri sendiri dulu, baru nanti kalau udah benar prioritas yang di atas udah benar baru ke pacar gitu. sekarang nggak ada pacar. Kenapa sahabat paling terakhir? Karena Kenapa ya? sebenarnya terakhir sih itu dibandingin dari yang ada di situ ya. Menurut gue sebenarnya namanya penting. Cuma kan ini masalah skala prioritas kan. Sampai hidup gue sekarang ini. Karena sahabat ngerti kalau misalnya kita bakal punya prioritas lain. Sahabat itu bukan sesuatu yang harus didahulukan banget. Karena ada pacar. Karena pacar gue sahabat gue. Gue gak pernah punya yang benar-benar namanya sahabat. Sahabat itu kan secara logika nggak bakal ada sampai kita tua nanti ya. Belum tentu mereka juga ada sama kita terus gitu. Paling akhir itu sebenarnya Karena pendidikan menurut gue optional. pendidikan itu nggak menentukan karir, karena menurut aku karir lebih penting daripada pendidikan. Karena emang Ya, karena Karena Gue bukan orang yang religius banget ya. Karena dia yang bikin kita nggak sih? nggak ada dia, nggak ada gue. kan Tuhan yang memberikan segalanya. aku pernah punya masalah nih di dunia gitu. Terus aku pernah sholat tahajud yang kayak hampir seminggu full gitu. Terus aku nangis. Akhirnya dikasih jalan keluar gitu. Tapi gue yakin segala sesuatu yang terjadi di hidup gue sampai sekarang, itu rencana Tuhan sih. Gue percaya Tuhan. Iyalah, gue tercipta dari Tuhan. Ya pastinya mereka yang selalu ada buat gue dari awal lahir sampai sekarang, yang selalu backup gue, jadi gue lebih milih mereka apapun itu. Dari kecil sampai gede, mungkin sampai nanti tua kan juga pasti bareng sama keluarga. Jadi keluarga penting. Karena ya orang terdekat yang selalu bakal ada keluarga. Deket banget sih. Cukup dekat. Aduh susah ya. Lumayan dekat. 8 dari 10 deh. Papa sih. Deket semua, nyokap lah, nyokap. Mama. Papi sih. Karena dari kecil, apa ya, aduh mau nangis. Dari kecil tuh kayak Ibu sama papa sih. Dua-duanya dekat kok. sama ayah. Sama ibu. Yang paling jauh abangku. Yang paling jauh ada yang gede. Adik gue yang pertama. Aduh tahu nih gue larinya kemana nih. Bokap. Yang paling jauh mungkin mama. Kakak pertama kali ya mungkin. Dulu sering nggak akur ya kalau sama abang. Karena kalau dulu pas kecil sih deket ya. Deket, nah karena umurnya deket. Karena umurnya cuma beda 2 tahun. Jadi semakin dewasa, semakin tua, sama-sama punya kepentingan masing-masing, sama-sama prosesnya tuh sama jangka waktunya kan deket ya. Jadi di saat gue udah kuliah di SMA, punya kesibukan juga, dan sekarang udah sama-sama kuliah,
dia udah sibuk sendiri dengan kuliahnya, begitupun juga gue. Karena emang jarang ngobrol juga dan dia juga pendiam, kadang suka ya jarang aja ngobrol, biasanya seperlunya atau kalau lagi emang berdua gitu. Karena jaraknya, dia kan nggak di Indonesia, lagi tinggal di luar. Jadi kalaupun ngobrol cuma sesekali, itu pun kayak sebulan bisa 1-2 kali doang gitu. Karena kan dari gue nya juga lumayan sibuk, dari dia juga lumayan sibuk, jadi susah nyesuaiin waktunya. Sama adik. Kenapa jauh sama adik? Kayak suka cekcok gitu loh. Apa nggak banyak sharing kalau sama Ade itu? Mungkin karena tipe papa gue soalnya orang yang agak bingung nge-treat anaknya mungkin ya. Karena ayah kan sering banget keluar kota, kerja gitu kan. Karena beda pemikirannya beda banget, gak pernah ketemu di satu titik yang sama. Jadi selalu kalau misalnya ngomong pasti selalu konflik karena pemikirannya gak sama. Jadi sebenarnya yang pengen aku sampein ke papa itu kayak ya makasih sih udah sempat diajak kerja bareng walaupun cuma sebulan. Jadi sekarang Anissa tuh jadi tahu dewasa itu kayak gimana gitu loh. Kayak mau nangis lagi. Kayak masih sedih banget, soalnya masih deket banget jangka waktunya, kayak masih deket banget. Makasih loh. Kayak mau bilang makasih udah nemenin aku. Terus papa tuh juga orangnya ngajak aku kerja bukan sekedar ngajak kan, jadi emang pagi pergi bareng, malam pun pulang bareng gitu. Jadi selalu ditanya gimana hari ini, progres udah ngapain aja. Kalau buat abang kayaknya kita emang gak akur, tapi sebenarnya ya gue emang sayang sama lo gitu. Kalau untuk jadi nangis. Kalau untuk ayah, Ade juga sebenarnya sayang juga sama ayah, sayang banget. Kalau bisa ngomong secara langsung. Kadang kalau ayah lagi sedih gitu, Ade tuh nggak kuat ngelihat ayah tuh berkeluh kesah gitu. Cuman Ade nggak bisa ngapa-ngapain, kayak Ade biasanya diem doang, nggak pernah kasih support atau apapun karena Ade ngerasa awkward aja. Papi, Tata sayang banget sama Papi. Kalau Papi nonton, aku kagum banget sama perjuangan Papi selama ini. Udah berjuang untuk sembuh buat keluarga kita. Mungkin aku jarang ngomong di rumah, cuma aku sayang banget sama kalian semua, terutama Papi. Halo, Ayah lagi sibuk nggak? Aku mandi kalau belum selesai. Bingung. Aku mau bilang, Ayah makasih udah ngerawat dan didik aku dari kecil, udah selalu support aku. Ayah di sana jaga kesehatan, sehat-sehat. Udah, aku kangen cepet-cepet pulang. Itu aja. Makasih udah. Aduh, tiba-tiba melo gitu. Makasih udah ngebesarin Wahyu ya, Ma, sampai detik ini. Maaf kalau Wahyu banyak kurangnya. Banyak sering bikin Mama kesel, bikin Mama sakit hati. Ya, Wahyu minta maaf. Jangan nangis. Kenapa?
Enggak, kenapa? Nggak apa-apa, mau ngomong aja. Masa-masa ini sih, ya lagi pandemi, selama pandemi susah juga untuk nyari tempat kerja. Sebenarnya bukan tersedih tapi lebih ke apa ya? Gue nggak tahu nyebutnya apa, tapi nggak bisa dibilang sedih juga sih. Intinya kayak agak ngerasa sayang aja, soalnya di keluarga kan gue 3 bersaudara dan jarak antar kakak tuh 6 tahun. Jadi dari kakak pertama ke kakak kedua 6 tahun, kakak kedua ke gue 6 tahun. Jadi jaraknya 12 tahun ke atas, dan bokap nyokap juga udah lumayan berumur gitu. Jadi kadang kalau misalnya mau apa ya, kayak gue tuh kayak masih anak kecil sendiri gitu di keluarga, yang lain obrolannya udah serius, gue tuh gak bisa yang masih hahaha ngobrol anak muda gitu. Jadi kayak mungkin jatuhnya gue jadi anak yang tertutup di keluarga gitu sih. Waktu papi sakit masih, soalnya stroke. Di saat gue nggak kenal diri gue sendiri sih, kayak ada momen dimana gue kayak nggak tahu gitu di sini tuh mau ngapain sih gue gitu. Sekarang pun gue masih di tahap itu sih, jadi ya ngerasa sedih aja gitu, kayak apa ya, gue mau ngapain ya di sini gitu, apa yang gue bisa lakuin untuk diri gue sendiri, untuk orang tua gue, untuk mungkin Indonesia gitu kan. Waktu papa kena masalah di kantor. Mungkin kemarin kali ya, kan gue sempat positif COVID kan, terus kayak bener-bener ngerasa mental juga capek, terus badan juga nggak enak. Tapi kayak bokap gue kan juga jauh kan, tapi walaupun jauh gitu kayak dia tuh selalu kayak hubungin gue, kayak support gue bla 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 gitu. Tapi kayak hal simpel gitu tapi kayak ngebantu dan nguatin. Kalau misalkan buat janji sama orang tua nggak ditepatin. Yang aku ingat ya sekarang itu pas mama papaku COVID itu, Biasanya gue ini sih curhat sama Tuhan untuk ngeluarin semua unek-unek. Ini ngeliat waktu juga kan sebenarnya. Kalau misalnya malam mau tidur gitu ya jelas kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gue pasti nangis dulu. Jadi kalau misalnya gue malah ngerasa sedih, lagi ngerasa yang kayak lagi tiba-tiba ngerasa kayak oh ada yang hilang gitu ya. Kayak oh ini rumah gue udah nggak kayak dulu. Gitu. Pasti gue akan nangis dulu, dipuas-puasin nangis dulu. Tapi habis itu biasanya gue habis nangis, gue malah justru punya motivasi untuk ngerjain tugas gitu. Jadi kadang tuh biasa biar gue berhenti nangisnya, gue yang kayak udah cukup nangisnya, ngerjain tugas, masih banyak tugas lo yang belum gue kerjain gitu. Akhirnya gue ngerjain tugas itu kalau malam. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari gue gue biar nggak kepikiran terus sedih ya itu sih gue nyari kegiatan. Gue bener-bener kayak nyari kerjaan banget, walaupun kerjaan gue tuh udah banyak tapi gue tetap aja nyari biar gue tuh nggak punya waktu kosong gitu loh. Gue main sama teman-teman gue di luar gitu, jadi seenggaknya ya udahlah kalau misalnya emang sedih di rumah, di luar bisa senang. Mungkin nyari hal-hal yang buat gue seneng, lebih bersyukur aja sama apa yang ada sama gue sekarang. Jadi ya yang sedih-sedihnya, yang buruk-buruknya ya nggak kepikiran gitu. Hidup tuh jalanin aja gitu. Gini moto gue dari sekolah, gue ingat banget. Namanya juga hidup, jalanin aja. Jadi ya udah, lo nggak usah mikirin itu susah, stres apa-apa, tapi ya udah lo jalanin aja karena lo pasti bisa gitu. Sebenarnya lebih ke ngomong sama diri sendiri sih, sama count my blessings gitu. Sama ngelihat sekitar aja gitu, banyak yang sayang kan.